Ya, shalom. Sekali lagi katakan shalom. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara bahwa sungguh luar biasa. Amin. Saya percaya pada pagi hari ini bahwa Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita karena Dia baik dalam kehidupan kita. Amin. Siapkan hati kita, kita datang kepada Tuhan, nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Karena apa yang Dia telah perbuat dalam kehidupan saya dan saudara itu sungguh luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tidak ada kata-kata yang lebih indah yang dapat kami naikkan, hanya ucapan syukur. Bahwa Engkau sungguh Allah yang baik, yang tidak batasnya Tuhan. Pada pagi hari ini, inilah kerinduan kami Tuhan. Untuk menikmati Engkau lebih dalam lagi. Haleluya.
Biarlah pujian ini Tuhan menjadi suatu ungkapan isi hati kami. Untuk selalu kami memiliki kerinduan. Untuk selalu diam di hadirat Tuhan. Diam dalam kediaman Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Untuk pagi hari ini Tuhan. Biarlah roh puji-pujian itu Tuhan turun di atas setiap kami. Dimanapun kami berada Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Di saat kami menyenangkan hati Tuhan, Kau Allah yang selalu bertahta di dalam setiap pujian kami. Dimanapun kami berada, di dalam nama Yesus. Apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya di saat kami lemah, Tuhan akan selalu kuatkan. Di saat kami sakit, di dalam nama Yesus kami akan disembuhkan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memuji nama Tuhan. Pada setiap kita yang diberkati katakan, amin, haleluya. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk memuji Raja segala Raja. Saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah, mungkin kita bangkit berdiri. Kita akan menyenangkan hati Tuhan, meninggikan Tuhan karena Dia bertahta di atas pujian kita. Amin. Haleluya, karena pengharapan di dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Haleluya. Oh
Yesus harapan kita, amin. Amin. Karena harapan yang dari Yesus tidak pernah mengecewakan saya dan saudara, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Saat tiada jalan manusia yang selalu mengecewakan kita, pastinya hanya satu jalan, pada Yesus yang selalu membuka jalan. Karena dalam Yesus tidak ada yang mustahil bagi setiap kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yes. Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Engkau di sampingku dan memberiku jawaban. Haleluya, dengan iman katakan ya. Tiada yang mustahil, amin. Bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselam, amin. Kau buat aku terpesona, rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Kau buat aku terpesona, rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Kau buat aku terpesona, rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tiada yang serahkan hambanya, bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Kau buat aku terpesona, rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Kami percaya Tuhan bahwa semua yang Tuhan rancangkan bagi kami, semua yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami adalah semuanya damai sejahtera untuk kami Tuhan.
Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami saat ini Tuhan, untuk kami mau belajar kembali firman Tuhan. Tuhan, tolong kami sekalian supaya kami dapat merenungkan firman-Mu, dapat menikmati kebenaran Tuhan yang saat ini hendak kami belajar bersama-sama. Tuhan, kuasai hati pikiran kami. Dimanapun saat ini kami berada Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan, silakan pakai dengan cara Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut, bibir, lidah hamba-Mu adalah kebenaran firman Tuhan. Isi hati Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh waktu yang ada ini Tuhan, hanya untuk pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih tim worship. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita. Dan saya senang sekali hari ini bisa menjumpai Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang saya kasihi, meskipun masih dalam suasana pandemi di mana kita tidak boleh berjumpa untuk sementara waktu. Tapi saya percaya kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, kita itu nyata, bukan soal jarak dan waktu, tetapi biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Baik, pagi hari ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya rindu ini menjadi berkat untuk kita sekalian, untuk kita dibawa oleh Tuhan, semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga hidup kita benar-benar maksimal di dalam Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 16. Ayatnya berbunyi demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Dari 4 ayat ini saya ingin mengajak kita belajar bagaimana harus hidup di dalam Tuhan. Ayat 15 dan 16 itu saya ingin mengangkat menjadi sebuah tema. Temanya adalah tetap berbuah sampai masa tua. Tetap berbuah sampai masa tua. Kalau kita renungkan kalimat ini adalah hal yang luar biasa. Dan saya juga percaya ini juga merupakan satu kerinduan dari hati Tuhan untuk kita hidupi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan saya juga percaya kalau ini terjadi dalam hidup kita, maka hidup kita akan benar-benar menjadi hidup yang sangat berarti. Akan sangat menyenangkan hati Tuhan. Di mana hidup kita, sepanjang umur hidup kita sampai tua, kita akan terus berbuah-buah di dalam Tuhan. Ini adalah sebuah kondisi yang kalau ini terjadi, saya percaya kita akan menjadi berbahagia di dalamnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 15 dan 16 ini kalau kita cermati
pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Dua ayat ini sebenarnya adalah hasil dari sebuah proses sebelumnya. Jadi ini tidak serta-merta terjadi orang bisa menjadi berbuah-buah atau mengeluarkan buah-buah yang baik dalam hidupnya sampai tua. Ini bukan otomatis terjadi kepada setiap orang. Ini bukan secara otomatis terjadi kepada setiap kita orang percaya. Memang di dalam perjanjian baru, oleh anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita diberi kesempatan untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi itu satu sisi, dan di sisi lain, kehidupan sehari-hari kita itulah yang akan dilihat oleh banyak orang. Disitulah kita akan mengetahui sudah sejauh mana kita berbuah bagi Tuhan. Nah, pagi hari ini mari kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini. Ini memang kerinduan Tuhan, supaya hidup kita terus berbuah bahkan sampai tua. Itu artinya masa tua itu masa yang sulit, tetapi tetap hidup maksimal di dalam Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita, apakah kita rindu memiliki hidup yang seperti itu? Berbuah sampai masa tua. Ini harus menjadi pertanyaan bagi kita terlebih dahulu. Kalau kita tidak punya kerinduan ini, ya jangan bermimpi kita akan terus berbuah sampai masa tua kita. Rasanya itu tidak akan terjadi. Dan oleh sebab itu pertanyaan ini kiranya kita responi dengan respon yang sama, kita punya kerinduan yang sama, hidup kita akan terus berbuah-buah di dalam Tuhan bahkan sampai masa tua hidup kita. Ini doa saya, semoga ini menjadi kerinduan, menjadi sebuah kenyataan dan bagi umat Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang hari ini mendengarkan khotbah ini. Baik, kita akan bersama-sama melihat bagian firman Tuhan ini. Kalau tadi saya sudah sampaikan bahwa ayat 15 dan 16 itu adalah hasil, itu artinya kita harus melihat ayat sebelumnya, dan itulah yang menjadi proses sebelumnya sehingga terjadi ayat 15 dan 16. Mari kita lihat ayat 13. Disinilah rahasianya. Ayat 13 dan 14 adalah merupakan kunci atau rahasia. Kalau kita ingin hidup terus berbuah-buah sampai masa tua, disinilah kuncinya, rahasianya di sini. Ayat 12 berkata bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat 14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Mari kita lihat satu-satu dulu. Ayat 13 itu berkata bahwa orang benar. Jadi untuk bisa memasuki satu kehidupan yang luar biasa sesuai tema hari ini, itu orang harus menjadi orang benar dulu. Nah, sekarang mari kita lihat bersama-sama bagaimana cara hidup orang benar yang tertulis di dalam kitab Amsal dan kitab Mazmur. Mari kita lihat cara hidup mereka, seperti apa orang benar itu. Amsal pasal 11 ayat 23 berkata demikian.
Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Pasal 12 ayat 5, rancangan orang benar adalah adil. Tujuan orang fasik memperdaya. Pasal 12 ayat 10, orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Pasal 15 ayat 28, hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Kemudian pasal 20 ayat 7 dari kitab Amsal, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Kemudian pasal 21 ayat 15, melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Lalu pasal 29 ayat 7, orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Kemudian dari kitab Mazmur, pasal 37 ayat 30, mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum, sebab Tuhan mengenal jalan, pasal 1 ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Pasal 15 ayat 13, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Pasal 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Itulah cara hidup orang benar. Dari dua kitab ini, kita mendapat informasi bahwa orang benar itu hidupnya modelnya seperti itu. Pikirannya, hatinya, tindakannya, semuanya adalah baik adanya. Nah, ini cara hidup orang benar. Kemudian kalau kita melihat lebih jauh lagi, sebenarnya siapakah orang benar itu? Kita hidup di dalam perjanjian baru, dan di dalam perjanjian baru kita akan ketemu siapa orang benar itu. Nah, ini sebenarnya adalah anugerah. Tetapi dalam hal ini kita perlu tahu bahwa kita bisa menjadi orang benar itu semuanya adalah kemurahan Tuhan. Roma pasal 3 ayat 26 berkata begini, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepadanya. Kemudian pasal 10 kitab Roma ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat selanjutnya dari 1 Korintus pasal 6 ayat 11, dan beberapa orang di antara kamu, demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh Roh Allah kita. Kemudian dari Galatia pasal 2 ayat 16 berkata demikian, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Pasal 3 ayat 11,
dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Dari penjelasan beberapa ayat dalam perjanjian baru ini, kalau kita menjadi orang benar itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi bukan berarti kita boleh hidup sembarangan. Tuhan Yesus sendiri berpesan bahwa kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat orang Farisi, itu pun bahaya. Itu artinya kita memang sudah ada di dalam Tuhan dan kita menjadi orang benar. Tetapi hidup kita pun setiap hari harus selaras sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu artinya semua kita harus mengalami perubahan hidup di dalam Tuhan. Yang tadinya jahat harus berubah menjadi lebih baik. Yang tadinya belum tahu harus mencari tahu harus seperti apa saya hidup. Nah, inilah yang dikehendaki Allah. Dan oleh sebab itu mari kita belajar dari pasal 92 dari kitab Mazmur tadi, kita kembali ke situ. Ayat 13 berkata demikian, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Satu bagian ini dulu kita belajar. Jadi ayat ini berkata bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Ini artinya orang benar itu disamakan dengan pohon korma yang sedang bertunas. Nah, ini menjadi penting. Kalau kita melihat, kita cari tahu pohon korma yang bertunas itu, ini ada proses yang terjadi. Pohon korma ini menjadi salah satu pohon yang dikenal oleh bangsa Israel secara umum. Dan di dalam kerajaan Israel, Yehuda, ini menjadi sangat bermakna sekali tentang pohon korma ini. Dan kalau kita orang benar disamakan dengan ia akan bertunas seperti pohon korma, itu artinya orang benar itu harus bertumbuh, bertunas seperti pohon korma. Maknanya apa? Maknanya adalah kalau kita lihat proses pertumbuhan pohon korma itu bertunas, itu bukan sesuatu yang sederhana. Saya melihatnya juga takjub sekali. Jadi rupanya untuk pohon korma itu bertunas itu dia harus berakar terlebih dahulu dalam-dalam, akarnya kuat, baru tunasnya muncul. Itu artinya pelajaran khusus bagi kita pun harus seperti itu. Kalau kita mau bertumbuh, harus akarnya dulu dikuatin. Itu maksudnya, kita disamakan seperti pohon korma. Mari kita lihat Yeskiel pasal 40, ayat 16. Pada sekeliling pintu gerbang itu di bagian dalam ada jendela-jendela dengan bidai, yaitu di kamar-kamar jaga dan pada tiang-tiang tembok, dan begitu juga pada badai gerbang, dan pada tiang-tiang tembok itu terukir pohon-pohon kurma. Pasal 40 dari Yeskiel, pasal 40 ayat 22, jendela-jendelanya, balai gerbangnya, dan gambar-gambar pohon kurmanya seukuran juga dengan pintu gerbang yang menghadap ke timur. Orang dapat naik ke situ melalui tangga dan 7 tingkat, dan balai gerbangnya ada di sebelah dalam. Ada beberapa ayat yang lain lagi, masih dari pasal 40 Yeskiel. Jadi di situ pohon kurma ini menjadi sebuah ukiran di tempat-tempat yang dapat dilihat secara umum di Bait Allah. Artinya ada
hal yang khusus. Pohon kurma ini begitu dikenang oleh bangsa Israel sehingga diukir di tembok-tembok, diukir di tiang-tiang, menjadi satu bagian yang harus dikenang. Ini memiliki pengertian bahwa pohon kurma itu dikenal sebagai satu nilai di mana orang kalau hidup seperti pohon kurma itu luar biasa. Buahnya bisa dikonsumsi dan memiliki manfaat yang banyak sekali saya lihat. Dan cara hidupnya itu sedikit aneh. Dia harus berakar dulu lebih dalam baru tumbuh tunasnya. Itu artinya kalau kita disamakan, orang benar disamakan dengan pohon kurma itu harus hidup juga seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini bagian yang pertama. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Kemudian kalimat selanjutnya masih pasal 92 Mazmur ayat 13, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mari kita lihat dulu pohon aras di Libanon. Yeskiel pasal 31 ayat 3 berkata demikian. Lihat, aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali. Tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Dari ayat ini merupakan sebuah gambaran. Yang pertama, pohon ini pohon yang luar biasa. Pohon ini memiliki batang yang sangat besar, kayunya bagus, dia juga tidak dimakan rayap. Nah, kayu ini juga sedikit aneh, sedikit istimewa, bukan sedikit, maksudnya istimewa karena kayu ini berbau harum. Dan kayu inilah juga yang dipakai untuk membangun menjadi satu bagian material pembangunan bait Allah dan istana kerajaan pada zaman Raja Salomo dan Daud. Ini menunjukkan bahwa pohon aras ini menjadi sangat penting. Orang benar disamakan dengan pohon aras ini. Itu artinya ada hal yang istimewa di situ yang kita bisa belajar dari pohon aras. Pohon aras ini bisa hidup, bisa ratusan tahun. Itu kalau saya baca, cari informasi tentang pohon aras itu, saya ketemu bahwa itu pohonnya bisa mencapai diameter 12 meter. Itu artinya mungkin sebesar gedung ini. Dan tingginya sangat tinggi sekali. Kalau di Yeskiel pasal 31 ayat 3 tadi disebutkan puncaknya sampai ke langit. Ini menggambarkan bahwa memang pohon ini tinggi sekali. Nah, dari ayat 13 ini kita tahu bahwa akan tumbuh subur seperti pohon aras. Itu artinya kita harus hidup juga seperti pohon aras itu hidup. Dia dapat dipakai untuk pekerjaan yang mulia, kemudian baunya juga harum, dan itulah sebabnya dia dipakai untuk pembangunan bait Allah, di mana ini menjadi satu bagian yang sangat penting. Kalau kita melihat Raja-Raja pasal 5 ayat 6, oleh sebab itu perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon. Kemudian 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 9 dan 10. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras.
Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Nah, kenapa kayu aras ini dipakai? Kayunya bagus, tahan rayap, tidak dimakan rayap. Kemudian kayunya juga harum. Nah, ini yang dipakai untuk melapisi bagian-bagian ruangan supaya di dalam ruangan itu juga tercium bau yang harum. Nah, dari situlah kita harus sama-sama juga belajar seperti hidupnya pohon aras di Libanon. Nah, 2 hal ini penting. Menjadi seperti pohon kurma bertunas, menjadi seperti pohon aras bertumbuh subur, ini yang harus menjadi bagian dalam hidup kita. Di dalam Tuhan kita pun harus sama. Harus seperti pohon kurma dan pohon aras di Libanon. Nah, kemudian ayat 14, ini juga menjadi hal yang sangat penting. Kalau tadi mengenai pertumbuhan pohonnya, nah, sekarang yang menjadi penting adalah di mana itu ditanam, di mana itu bertumbuh, itu menjadi satu hal yang sangat penting juga bagi kita. Sebagai orang percaya, kalau kita mau hidup seperti orang benar yang Tuhan harapkan, di ayat 15 dan 16, hal ini menjadi penting. Kita bertumbuh di mana, kita ditanam di mana, itu menjadi satu hal yang penting. Kita akan lihat ayat 14, ayatnya berbunyi demikian. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi ayat ini memberi informasi kepada kita tidak boleh bertumbuh di tempat-tempat yang sembarangan. Ayat 14 ini berkata, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Mengapa kita perlu ditanam di bait Tuhan? Nah, ini harus menjadi sebuah pertanyaan. Bait Tuhan itu apa? Mengapa kita harus ditanam di situ? Mengapa kita harus bertumbuh di pelataran Allah kita? Ini menjadi satu hal yang penting. Kalau kita tumbuhnya di tempat lain, sudah pasti tumbuhnya adalah tumbuh yang tidak sesuai yang Tuhan harapkan. 1 Korintus pasal 3 ayat 17 dan pasal 6 ayat 19 berkata demikian. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus pasal 6 ayat 16. Apakah hubungannya bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dari ayat ini kita mengerti kenapa kita harus ditanam, kenapa kita harus bertumbuh sesuai dengan ayat 14 ini. Ayat 14 berkata kita harus bertumbuh, kita harus ditanam di dalam bait Allah. Kita harus bertumbuh di pelataran Allah kita. Ini menjadi penting. Bait Allah itu bicara tubuh kita, itu satu sisi. Kemudian bait Allah itu juga bicara tentang di antara kita. 2 Korintus pasal 6 tadi menjelaskan tentang hal ini. Aku akan diam di antara mereka, mereka menjadi umatku, dan aku menjadi Allah mereka.
Jadi disitulah kita akan ditanam, disitulah kita juga akan bertumbuh. Itu artinya bahwa kita harus hidup dengan benar di dalam Tuhan. Kalau kita mau tumbuh dengan sempurna seperti yang Tuhan harapkan, kita tidak boleh ditanam di tempat yang lain. Harus ditanam di tempat yang benar, seperti ayat 14 ini, di dalam bait Allah. Dan disitulah kita juga harus tumbuh. Itu artinya bahwa kita perlu terus membangun hidup kita di dalam Tuhan. Harus ada usaha untuk kita berakar di situ. Mencari sari-sari makanan kehidupan rohani sebanyak-banyaknya supaya kita bisa tumbuh dengan sehat di dalam Tuhan. Nah, mengapa kita harus ditanam di bait Allah? Mengapa kita harus bertumbuh di pelataran Allah kita? Yang jelas kalau di dalam bait Allah itu, di perjanjian lama itu jelas tempat adalah tempat di mana Tuhan ada di situ. Jadi kalau kita ditanam di situ, sudah otomatis kita akan banyak belajar dari Allah yang ada di situ. Kita akan banyak hidup dengan Tuhan di situ. Artinya kita akan menikmati kehidupan bersama-sama dengan Tuhan secara langsung. Di dalam bait Allah ada kebenaran, ada pengajaran, dan itulah sebabnya kita akan bertumbuh dengan luar biasa. Di dalam bait Allah atau dalam persekutuan di mana Allah hadir, disitulah ada kehidupan ilahi yang nyata dalam hidup kita. Nah, ini menjadi alasan kenapa kita perlu ditanam di situ, di tempat yang itu yang Tuhan mau. Di dalam bait Allah, di pelataran Allah kita bertumbuh. Bukan di tempat yang lain. Nah, kalau dua hal ini terjadi dalam hidup kita mau bertumbuh, mau berakar di dalam Tuhan. Ayat 15, ayat 16 dalam pasal 92 kitab Mazmur tadi, itu yang akan terjadi. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Kalau kita masih mau terus hidup berbuah di dalam Tuhan, hanya itu syaratnya. Kita bersedia ditanam di bait Allah, kita bertumbuh berakar di pelataran bait Tuhan, baru kita akan terus berbuah-buah di dalam Tuhan. Ini maksudnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama kembali merenungkan hidup kita. Apakah selama ini kita mau hidup terus berakar di dalam Tuhan, ini menjadi penting. Sebab hanya di dalam Tuhan, di dalam baitnya Tuhan, di dalam pelatarannya Tuhan, kita akan menikmati pertumbuhan rohani yang sehat di situ. Usia boleh bertambah, tetapi justru kita akan semakin maju di dalam Tuhan. Kalau kita terus berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Kolose pasal 2 ayat 7 berkata demikian, ayat penutup untuk renungan kita hari ini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang merancangkan hal-hal yang baik untuk kami.
Kerinduan hati Tuhan untuk setiap kami adalah kami menjadi pribadi-pribadi yang terus menghasilkan buah-buah rohani dalam hidup kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau terus yang mengajari kami. Tuhan, bawa kami untuk semakin hari semakin berakar di dalam Tuhan. Bawa kami untuk semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Menjadi seperti tunas pohon kurma, bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang terus mengajari kami. Tuhan yang terus membawa kami, menolong kami, supaya makin hari kami makin setia kepada Tuhan. Semakin hari kami semakin memiliki satu kerinduan untuk terus bergaul karib dengan Tuhan. Mau belajar, mau merenungkan firman-Mu setiap saat. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Dan kami menyerahkan seluruh keberadaan kami Tuhan terus dalam pimpinan Tuhan. Semua usaha, pergumulan, perjalanan hidup kami Tuhan ke depan, biarlah Tuhan yang menggandeng tangan kami. Tuhan yang terus menuntun kami supaya kami boleh terus belajar bertumbuh di dalam Tuhan, melewati segala sesuatu yang terjadi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Jadilah sesuai dengan kebenaran firman-Mu hari ini. Kami terus hidup di dalam Tuhan dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat bergabung dengan ibadah online GIDI Ebenezer Bandar Lampung. Kita satu keluarga di dalam Kristus. Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga sukses selalu. Tuhan memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday, happy. Shalom seluruh jemaat GIDI Ebenezer Bandar Lampung. Bersama ini kami mengumumkan bahwa ibadah raya hari Minggu, tanggal 1 November, akan disertai dengan pelaksanaan perjamuan kudus secara online. Pembagian anggur dan roti perjamuan akan dibagikan melalui para PKS bagi jemaat yang tertanam di Komsel. Dan bagi jemaat yang belum tertanam di Komsel dapat menghubungi Sekretariat Gereja. GIDI Hotline 0812 8300 2020 Saudari Ika untuk pengaturan distribusi anggur dan roti perjamuan kudus. Adapun perjamuan kudus selanjutnya akan tetap dilaksanakan setiap bulan pada minggu pertama. Selamat mengalami Tuhan dalam pelayanan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Sehubungan dengan adanya kebijakan social distancing, maka kegiatan ibadah raya Minggu diadakan secara online setiap hari Minggu jam 9 pagi lewat halaman Facebook GIDI Ebenezer dan YouTube GIDI Ebenezer BL. Untuk kegiatan Komsel tetap diadakan dalam bentuk online dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone. Mari kita tetap menjaga hubungan persaudaraan kita. Atas perhatian seluruh jemaat GIDI Ebenezer Bandar Lampung,
Kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Ya, kita akhiri ibadah di pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami bangga, memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga, Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur untuk semua kemurahan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau terus menyerahkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas bangsa kami. Sehingga semua yang terjadi Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau mengetahui secara persis. Kedaulatan Tuhanlah yang kami percayai akan mengendalikan seluruhnya. Tuhan, kami berdoa untuk situasi di bangsa kami yang hari-hari ini juga ada demo di mana-mana. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau hadir. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan yang terbaik bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami juga terus menyerahkan untuk perjuangan bangsa kami Indonesia, di mana kami juga sedang berjuang untuk pemulihan ekonomi, juga untuk mencegah penyebaran COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan Tuhan atas bangsa kami sempurna. Oleh sebab itu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan rencana Tuhan itu lebih indah dari semua yang sedang terjadi hari ini. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan pemerintahan yang ada dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang terus mengawal pemerintahan bangsa kami Tuhan. Berkati setiap daerah yang ada, semua wilayah kami serahkan semua dalam kedaulatan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengakhiri ibadah kami hari ini, dan biarlah Tuhan, di akhir ibadah ini kami boleh menerima berkat daripada Tuhan yang luar biasa bagi kami. Bapak Ibu jemaat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati, pikiran kita, hidup kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan.
Kiranya rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, penghiburan, penyertaan, pembelaan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari saat ini hingga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengakhiri ibadah hari ini dan menerima berkat daripada Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.